Oke, ketemu lagi dengan Mario. Kita akan membahas seni berbicaranya part 27 tentang adanya alasan loot box RP 319,000 yang the best, yang sangat laris, menetapkan nilai produk dengan baik. Bagaimana produk Anda bisa selaris itu? Itu adalah pertanyaan saya kepada ketua tim marketing sebuah perusahaan alat-alat rumah tangga. Ia beberapa kali mampu melejitkan produk perusahaannya tidak terlalu dikenal di pasar alat-alat rumah tangga yang hampirnya sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan besar. Saya meminta ia memberitahu jika ia mempunyai cara yang khusus. Tanpa banyak berkomentar, ia langsung berkata, "Apa yang saya perbuat? Saya hanya menentukan nilai yang tepat terhadap produk tersebut." Maksudnya, dari segi teknologi, produk kami tidak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun karena kami termasuk perusahaan yang kecil dan menengah, merek kami tidak terlalu dikenal luas atau yang kompleks. Benar. Dan lagi, modal kami hanya juga terbatas untuk membuat iklan dengan biaya besar. Oleh karena itu, saya berfokus pada penentuan harga yang bersaing, yang kompetitif. Sebanyak apapun biaya yang kami keluarkan untuk pengembangan produk, kalau harga yang kami pasang sama seperti perusahaan besar, tetap saja tidak ada daya saingannya. Sehingga saya arahkan ke penurunan harga. Saya turunkan tajam menjadi sepertiga dari harga produk besar. Setelah itu, tanpa adanya publisitas khusus, berita tentang produk kami yang murah tapi berkualitas menyebar dan laku keras, seperti tahu kalau naik. Saat itu saya mengerti ini seperti perbedaan antara loss a box seharga Rp 48,000 dengan 39,000 saat kondisi bisnis yang kurang baik seperti sekarang. Uang Rp 1,000 pun bisa menjadi sangat berarti jika isinya tidak terlalu berbeda. Benar. Contoh saja, kalau kita menjual 1.000 ataupun dagangan kita, dan kita menjual produk yang namanya sebuah pembersih lantai, dan di sini ada 280 juta yang namanya penduduk Indonesia. Kalau semuanya terjual 280 juta, bayangkan, pasti keuntungannya bisa sampai miliaran. 27.000 orang aja bisa mencapai 27 juta rupiah, apalagi 280 juta. Berapa miliar kan bisa namanya dikumpulkan. Dan lagi, hal ini merupakan keputusan yang sangat baik bagi perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih murah meskipun hanya berbeda Rp 1.000 daripada loss box lainnya. Ini benar. Pemasaran seperti ini tidak menekankan pada merek, publisitas, atau isi produk, tetapi lebih kepada menentukan nilai yang tepat. Dengan memasang harga yang pas dan membuat perbedaan dengan produk perusahaan lainnya, produk tersebut akan terjual dengan sendirinya. Menentukan harga yang pas tidak terlalu menentukan harga, belum tentu semua yang murah akan menjadi best seller atau penjualan yang sangat terbagus, terbaik. Wow, yang terpenting adalah memasang harga yang sesuai dengan barang. Jika perusahaan sekelas Starbucks yang sudah terkenal dengan kopi mahalnya menggunakan strategi penurunan harga, apakah akan berhasil? Kenyataannya Starbucks tidak pernah menggunakan kebijakan harga murah, karena mereka sudah menentukan citra sebagai tempat nongkrong yang berkelas. Pelanggan pun sudah siap untuk membayar lebih apabila membeli Starbucks. Jadi Starbucks tidak perlu mengorbankan citra berkelasnya dengan menurunkan harga kopinya.
dengan menetapkan harga yang sesuai dengan citra mereka atau citra merek kelas atas. Mereka mampu membedakan diri dari kedai kopi murah dan menengah serta memastikan pelanggan tetap setia. Benar, kita belanja ataupun membeli suatu produk di Starbucks seperti kopi ataupun kue, pasti suasananya beda dengan estetik klasiknya, dengan namanya juga ya servisnya, pelayanannya, dan juga tempat yang berasanya. Itu memang sangat-sangat sudah realistis. Kalau misalnya kopinya mahal dan juga nggak sesuai tempatnya, itu namanya aji mumpung. Tapi setelah mereka, dia kayak menjual produknya dan kita membelinya. Itu tergantung si pembelinya mau beli atau tidak ya setelah mereka. Dan lagi, mereka mampu membedakan dirinya dengan kedai kopi yang murah dan menengah. Itu memang sangat sungguh pintar. Perusahaan elektronik Samsung dari LG pun menggunakan strategi harga tinggi dan mengedepankan citra produk premium. Benar, kita tahu, kita bisa melihat seperti HP Samsung aja A10 aja bisa dijual kisaran sekitar 2 jutaan ataupun 1,5 juta. Padahal untuk membuat produk satu HP aja cuman ya setengah harga dari si penjual. Sangat panas sekali. Tapi tergantung lagi itu mau dibeli atau tidak setelah customer. Dan lagi, meskipun ada produk murah dan menengah dari Tiongkok dengan kapasitas yang mirip, benar, kalau di Tiongkok bisa yang namanya serupa ataupun sama, atau juga disebut tiruan. Tiruan di Cina bisa sampai 10. Tiruan pertama itu harganya beda tipis. Tiruan 10 bisa sampai 10 kali lipat dari harga yang ditetapkan. Kayak 1 juta paling dijual 500.000 atau 200.000. Makanya kebanyakan orang luar negeri atau Indonesia produk Cina bilangnya jelek. Tapi balik lagi, semakin harganya tinggi, kualitas pun akan terlihat dari yang namanya kita membelinya. Dan lagi langsung mereka tetap bergeming dan konsisten dengan harganya. Benar, konsisten adalah salah satu utama untuk menjual menentukan harganya. Konsumen membeli kulkas Samsung dan televisi LG dengan harga yang mahal akan merasa membeli produk yang besar. Jadi produk yang murah dan menengah dari Tiongkok tidak akan pernah menggoyahkan mereka. Dengan demikian, nilai suatu produk semestinya ditentukan dari posisi konsumen, bukan penjual. Ya, semestinya konsumen, bukan penjual. Hiroshi Morikazu dalam buku Culture and Marketing Penjualan membaca dengan esensi menyebutkan bahwa membentuk harga dengan berorientasi atau bertahap kepada konsumen artinya mencermati kebutuhan konsumen sebelum menentukan nilai yang dapat diterima. Jika harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada nilai yang dirasakan konsumen, penjualan perusahaan tidak akan meningkat. Sedangkan jika ditetapkan terlalu rendah, walaupun produk tersebut mungkin akan laku terjual, keuntungan yang sepertinya bisa didapatkan dari harga yang sesuai dengan nilai yang dirasakan konsumen terhadap produk yang akan terlepas begitu saja. Benar, seperti pengusaha Takonai. Dulu dia adalah sebuah mahasiswa yang tercandu game, ataupun juga dia seorang tidak suka belajar. Tetapi suatu hari ketika dia ingin yang namanya menjual produk, dia menciptakan dengan kekurangan budget dan juga kekurangan dana utang 40 juta baht. Itu sangat-sangat banyak sekali. Tapi intinya dia berusaha dan dia percaya kepada Tuhannya, dia pasti akan berhasil. Dan dia sekarang bisa menjadi the billionaire. Kekayaannya sampai 9 triliun dan hutang pun lunas, dan dia rumahnya tidak jadi disita, dan dia sampai sekarang masih menjadi the billionaire. Kalau tidak percaya, ketik saja
Takoinai itu adalah kisah yang menginspirasi bagi kita yang mau berusaha dan percaya dan sabar kepada Tuhan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa tentang adanya